5 tokoh ke Israel, ini kata PBNU. Saksikan berikut ini. Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Pertemuan 5 tokoh Ormas Indonesia yang bertemu langsung dengan Presiden Israel sangat menyita perhatian publik karena membawa nama Nahdlatul Ulama di saat pemerintah tegas menyatakan dukungan terhadap Palestina. Kira-kira apa latar belakang dari tindakan 5 tokoh ini? Ketua PBNU Kiai Haji Ahmad Fakhrur Razi akan mengklarifikasi berita simpang siur ini. Kiai pernah ketemu sama beliau tuh, memang sudut pandangnya begitu atau? Salah satunya ketemu saya memang pernah dia bilang begitu, bahwasanya ini Hamas. Bahkan pernah mengkritik saya karena saya mengecam Israel. Dia bilang, kenapa Anda membela Hamas? Saksikan hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua pemirsa Cerita Untung? Mudah-mudahan semua baik-baik saja, dan semoga setelah menyaksikan tayangan ini bisa mendapatkan cerita-cerita edukasi yang bisa kita bawa diskusi dengan teman-teman semuanya. Terima kasih untuk segala masukan yang masuk ke ke meja redaksi kami. Dan mungkin teman-teman juga sudah melihat beberapa episode di minggu yang lalu ya, mengenai sesuatu yang sedang marak dibincangkan, mengenai keberangkatan 5 tokoh keagamaan yang kemudian ada foto terposting sedang ada di Israel dan berfoto bersama Presiden Herzog. Nah, di sini kita akan langsung ngobrol dengan salah seorang ketua PBNU yang sekarang ini akan memberikan penjelasan kepada kita siapa sebenarnya tokoh-tokoh ini dan bagaimana sebenarnya tanggapan PBNU mengenai hal ini. Langsung bersama kita ada Gus Fakhrur. Beliau adalah ketua PBNU bidang pendidikan ya, keagamaan, dan beliau juga ketua MUI juga, bagian ketua Wakil Sekjen MUI. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Gus ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tahun lalu kalau nggak salah kemarin ya? Iya. Tahun lalu, alhamdulillah. Dan beliau ini tetap ya, kalau kita lihat murah senyum dan semuanya seperti santai saja. Beliau juga waktu itu tahun lalu kalau nggak salah ikut bersama kita ke Padang waktu itu ya. Betul. Nggak capek waktu itu Gus? Nggak, seneng rekreasi jalan-jalan gitu ya Gus. Iya. Waduh. Nah, sebelum kita mulai Gus sempat memperhatikan nggak yang ramai belakangan ini? Ya, jadi kita itu terkaget-kaget. Saya kebetulan dapat link itu malam-malam dari orang, ada 5 apa disebut Nahdliyin apa begitu. Terus saya share ke grup pimpinan. Kaget semua mereka loh. Terus langsung ketum saya bilang segera ketua Banomnya menghadap saya gitu. Jadi langsung ramai di grup PBNU itu. Artinya mereka itu bukan pengurus PBNU ya. Jadi mereka itu warga NU ya. Ada yang pengurus pencak silat, ada 2 dari Fatayat, ada yang dari LBM, masing-masing NU DKI, ada yang dari Banten gitu. Jadi mereka bukan pengurus harian PBNU pusat, bukan. Dan itu kepergiannya tidak ada konfirmasi atau izin ke PBNU. Makanya begitu saya share berita itu, kaget semua, Kiai marahin loh, ini melukai hati umat Islam. Yang share Kiai langsung tuh? Saya share ke Kiai terus dikirim ke grup. Langsung tanggapi sama mereka, siapa ini, terus semua nggak, akhirnya terus ketum baca langsung bilang suruh menghadap saya segera ketua Banomnya, karena mereka itu di NU itu ada Banom, Badan Otonom gitu. Berarti mereka bukan pengurus harian di PBNU, maka ketum langsung perintahkan segera suruh temui saya ketua Banomnya. Langsung dipanggil kan besoknya sama ketum, ditanya, dan mereka semua nggak tahu juga. Loh, bukan itu terposting di sosial media beliau tuh? Iya, jadi gini ceritanya itu, mereka katanya itu berangkatnya sendiri-sendiri. Tidak, jadi misalnya yang pencak silat tidak bilang sama ketua pencak silatnya. Yang pencak silat bukan ketua dia, menjabat aja. Dia sekretaris. Terus seperti yang di PWNU DKI itu di Basun Masail. Ketua PWNU DKI juga nggak dikasih tahu. Jadi mereka itu betul-betul tidak ada konfirmasi sama sekali, bukan hanya ke PBNU, ke wilayah aja nggak ada. Waktu itu pernah saya hubungi Kiai waktu itu ya, yang Kiai apakah lagi ada di Jakarta, gitu kan? Waktu itu saya pernah WhatsApp Kiai waktu itu, karena kita juga baru dengar waktu itu kan, mau langsung minta tanggapan, tapi Kaderul kan sedang ada di Malang. Saya tuh kepengen diskusi nyatuin waktu itu. Tapi kemudian saya lihat ada satu berita di CNN kalau nggak salah, pendapat
Ya langsung kalau ya iya. malam itu saya diwawancarai Republika. Ya saya langsung bilang kepada mereka itu liar, nggak ada penugasan dari NU. Nah, saya pastikan tidak ada karena hari ke hari itu ada grup pimpinan kan. Saya tahu nggak pernah ada itu. Makanya ketika saya ditanya saya langsung jawab malam itu juga. Ketika berita itu baru muncul malam itu saya sudah komentari bahwa itu liar, nggak ada itu izin dari PBNU. Siapa yang pertama kali menginfo para kiai? Itu wartawan Republika. Malah wartawan yang info. Ya, bukan kiai lihat langsung gitu nggak? Nggak, wartawan Republika itu kirim linknya minta tanggapan. Oh. Minta tanggapan saya hari itu, hari pertama kali keluar di berita itu. Wartawan kirim ke saya linknya, terus saya bilang enggak ada ini. Saya bilang ini mereka mikir itu tugas PBNU. Saya bilang saya pastikan tidak. Karena saya hari ke hari itu kita itu ada grup pimpinan yang terus termonitor. Nggak ada ini sama sekali nggak ada. Terus itu saya lempar ke grup itu berita itu. Ya terus langsung ditanggapi ketum, suruh menghadap saya segera. Malam itu juga. Langsung besoknya mereka dipanggil ke PBNU itu ketua Banomnya, ketua Pegar Nusa, ketua Basul Masail. Semua ya menyatakan tidak ada konfirmasi. Oh. Jadi Basul Masail misalnya, Basul Masail itu kayak komisi fatwa gitu loh. Iya. Ketua Basul Masail dipanggil. Apakah ada pemberitahuan? Dia tidak ada. Jadi ini karena keterlibatan mereka di LSM bukan di NU. Jadi cuman tentu saja media mungkin berkepentingan membawa-bawa nama NU karena kan jadi berita. Iya, jadi naik beritanya. Jadi naik beritanya dan mungkin juga pihak Israel yang menyuruh. Siapa tahu jadi ada perpecahan di dalam kan? Ya, bisa ada nggak itu? Saya kira begini supaya jadi seperti kampanye bahwa Israel itu ramah pada Muslim misalnya, bahwa ternyata ada ormas Islam yang bersimpati, misalnya kan bisa aja digoreng. Oh itu kesana ya. Untuk bahan kampanye di tengah kecaman dunia yang marah ini, mereka berusaha membangun opini bahwa kita ini bukan musuh Islam. Ternyata ada kok orang Islam yang datang, ya gitu loh. Saya pikir tujuannya untuk memecah belah di komunitas Muslim Indonesia. Nah gitu. Itu parahnya kemudian komunitas Muslim Indonesia ada yang terpengaruh itu. Jadi saya dengar misalnya ada orang bilang di televisi, ini berarti ada ormas abal-abal atau abu-abu yang ternyata dukung Israel, pura-pura dukung Palestina. Nah ini kan nggak benar. Kita ini semua berduka. Saya kira tidak ada satupun orang Islam yang merasa senang dengan pertemuan itu. Tapi kemudian ada orang yang mencoba mengambil isu ini untuk mendiskreditkan NU. Yang tentu saja saya tolak. Saya bilang kami ini organisasi yang paling komitmen untuk perjuangan Palestina. Bukan hanya sekarang. Sejak tahun 40-an kita sudah ada dokumennya. Kiai Hasyim Asy'ari itu menyerukan donasi ke Palestina, menyerukan kunut nazilah. Itu sejak pendiri NU yang dulu. Jadi kita ini bukan kemarin sore berbicara Palestina, dan konkret PBNU itu mengirim bantuan puluhan miliar, terakhir ini 20 miliar yang dikirim ke sana untuk membantu Palestina. Dan kita membangun hubungan baik dengan kedutaan Palestina, dengan dubes Palestina itu sangat akrab dengan ketua PBNU. Saya beberapa kali ketemu dubes Palestina di Indonesia, mulai sejak dulu. Tapi kalau secara pribadi, kayak kenal nggak dengan profil-profil ini? Saya nggak kenal karena mereka bukan pengurus PBNU. Waktu itu wartawan juga tanya saya, ya, apakah Anda kenal? Saya tidak kenal. Secara pribadi saya tidak kenal. Pernah ketemu tapi nggak? Enggak juga ya, enggak tahu, mungkin kalau pernah ketemu di sebuah forum saya enggak. Tapi secara pribadi saya betul-betul tidak kenal. Karena mereka itu pengurus, memang saya ketua bidang keagamaan. Di bawah saya itu ada Basul Masail, tapi kan Basul Masail PBNU. Sementara dia itu Basul Masail PWNU DKI, kan sudah enggak, ini beda level ya. Jadi mereka di wilayah, saya di pusat. Jadi enggak pernah berhubungan langsung. Seperti satunya itu dari NU Banten, satunya lagi dari Pencaksilat, satu lagi dari Fatayat. Memang nggak ada interaksi sama saya. Nah kira-kira menurut Ki, apa yang membuat mereka akhirnya yang terundang gitu Ki? Kan begini, mungkin saja yang disasar pasti pentolan, pasti kan. Misalnya kalau ingin membangun narasi gitu ya, mungkin karena nggak dapat pentolannya, akhirnya yang mau aja gitu apa diambil apa gimana? Menurut saya begitu. Jadi mereka itu memanfaatkan orang-orang. Kalau istilahnya ketum saya itu kan anak-anak yang belum cukup umur. Oh mereka tuh muda semua? Iya, jadi belum bisa mengerti geopolitik, nggak ngerti bagaimana konstelasi dunia saat ini.
mereka asal aja. Misalnya mungkin mereka menyebut nama Gus Dur. Padahal konteksnya jauh, bukan begitu. Gus Dur tidak asal pergi ke Israel. Gus Dur itu dulu pergi ke Israel menemui pihak yang ingin berdamai dengan Palestina, dan Gus Dur menemui Yasser Arafat juga. Jadi dua pihak yang memang ingin bertemu, bukan hanya ketemu satu orang, gitu loh. Jadi Gus Dur ke Israel itu menemui orang Israel yang memang menginginkan perdamaian dan ketemu dengan pemimpin Palestina. Jadi memang mengkomunikasikan dengan betul. Sebenarnya sekarang ini kan bukan levelnya bagaimana mereka siapa, ketemu presiden mempengaruhi apa. Iya, karena kalau dulu Gus Dur kan presiden. Iya, Gus Dur kan dengan kapasitas ketua umum PBNU dan ada misi yang jelas dan terukur. Sebelum dan sesudahnya Gus Dur itu terkoordinasi, begitu juga Gus Yahya. Dan situasi yang sangat-sangat berbeda kan. Hari ini kan apa yang terjadi di Palestina itu kan bukan hanya pembunuhan tapi sudah genosida kan. Iya. Korbannya udah nggak terhitung sekali. Udah sepakat seluruh dunia ini genosida. Saya kira tidak ada orang Muslim ya yang punya hati nurani yang bisa membenarkan apa yang dilakukan Israel itu. Makanya kunjungan itu secara tidak langsung bisa melukai ya. Bagaimana perasaan kita yang melihat bayi-bayi hangus kemudian kita bisa tersenyum di depan kamera kan sesuatu yang nggak masuk akal gitu loh. Makanya semua marah, ketua PBNU juga marah, Kiai juga marah. Jadi NU sama sekali tidak mendukung, dan NU itu komitmen terhadap Palestina itu sungguh-sungguh. Sampai hari ini beberapa kali kita mengundang orang-orang Palestina datang sini berdiskusi. Kapan hari ketua Mahkamah Palestina datang, saya nemui di Jakarta. Dubes sering datang ke kantor kita. Dan kita beberapa kali membuat acara untuk masalah Palestina ini. Jadi kalau komitmen NU kepada Palestina itu tidak diragukan. Jadi saya menyayangkan kalau ada orang kemudian ini menggunakan kasus ini ya, musibah ini sebagai cara untuk mengkambing hitamkan orang. Itu saya kira sangat tidak terpuji. Bahwasanya kita umat Islam ini harus saling menguatkan. Harus saling menguatkan. Kita ini seperti satu tubuh. Jadi jangan ada keinginan untuk mengambil keuntungan atau mengambil sesuatu yang merugikan orang lain ya. Jadi kalau apalagi memframing misalnya itu tidak boleh. Bahwa itu kesalahan, iya, makanya ketua PBNU minta maaf. Bahkan dalam konferensi pers kemarin ketua umum PBNU dengan terang mengatakan dengan segala kerendahan hati saya minta maaf dan meminta maafkan mereka yang telah melakukan itu, bahwa itu sudah melukai perasaan umat Islam. Artinya kami sudah terbuka, ketua umum PBNU sudah menyatakan minta maaf meskipun dia tidak ikut bersalah, tapi sebagai seorang pemimpin dia sudah mengambil tanggung jawab. Tanggung jawab itu. Ya, benar, Masya Allah. Nah, yang menjadi keingintahuan kita gini, Kiai, kok sekelas Herzog mau menerima mereka ini? Jadi menurut saya gini ya, jadi mereka itu memang selalu berusaha untuk membuat berita atau kampanye atau promosi bahwa mereka itu bersahabat dengan dunia Islam. Makanya kemudian siapapun dan setiap saat pasti ada yang selalu diiming-imingi untuk datang ke sana. Bu Yeni Wahid misalnya bilang dia itu setiap saat ditawari untuk datang ke sana, tapi dia nggak mau. Jadi banyak orang sebetulnya yang ditawari ke sana. Iya, kalau mau berangkat malam ini mungkin bisa berangkat. Artinya kapanpun mereka memang dengan senang hati akan menerima. Dan tentu saja yang diundang ke sana itu yang ada latar belakangnya, kan nggak mungkin terus kalau cuma mahasiswa biasa atau cuma dosen biasa. Nah itu pasti mereka mencari orang yang bisa dikait-kaitkan ya. Karena mereka kan dapat keuntungan dari itu kan, bahwa itu untuk membuat satu berita bombastis bahwa ormas Islam lah, tokoh Islam lah bersahabat dengan mereka. Walaupun kenyataannya mereka itu sebetulnya kalau memang mau itu kan harusnya kan dengan ketua umum PBNU, bukan dengan yang serjadu ini. Tapi mungkin bagi mereka nggak penting. Oh gitu. Yang penting mereka itu bisa membuat berita bahwa mereka itu open terhadap Muslim, bahwa mereka itu bisa berdialog, bahwa ada orang Islam yang pengen begitu. Ya sepertinya memang ini kalau menurut ketum saya
ada satu proyek atau operasi yang dilakukan oleh advokat mereka. Jadi ada LSM di Indonesia yang bekerja sama dengan mereka untuk membuat opini-opini itu bahwasanya mereka berhak atas tanah Palestina, bahwasanya sejarah, bahwasanya ini. Jadi mereka ingin membuat opini bahwa seakan-akan memang Israel itu nggak bersalah karena kan dia diserang oleh Hamas. Ya legal dia ngelakuin itu ya. Ya bahwa itu benar kan dia bela diri misalnya, atau bahwa Israel itu memang nenek moyangnya dulu memang pernah tinggal di situ. Ada saya lihat orang Muslim yang bilang begitu bahwa memang mereka itu berhak karena dulu sejarah. Ya saya bilang kalau ngomong sejarah, Brunei, Malaysia, Singapura itu milik Indonesia. Oh iya. Terus kita nggak bisa sembarangan langsung klaim boleh gitu kan? Terus saya bilang ini tanah nenek moyang saya Sriwijaya. Benar. Berarti kalau yakin saya pakai juga nih kadang besok deh. Misalnya ada orang ngomong begitu, itu rumah saya dulu yang punya juga orang gitu. Tiba-tiba orangnya datang, dulu rumah gue, lu minggir. Nggak boleh juga kan? Nggak boleh. Iya gitu. Nah itu lagi cocok ya benar-benar. Iya kan sejarah kita itu Nusantara itu kan sampai ke Thailand, ke Siam, sampai ke Singapura, sampai ke Brunei, sebagian Malaysia. Apa boleh kemudian kita minta sekarang itu sejarahnya milik Sriwijaya atau sejarahnya milik Majapahit, kan nggak bisa begitu. Iya, tiba-tiba ada orang datang ke Monas. Ini dulu tanah orang tua saya nih. Ini nggak boleh yang bangun Monas di sini gitu. Ini saya harus tempat bangun rumah di sini. Nggak boleh juga udah sekarang. Nggak bisa ya. Itu lucu gitu loh. Makanya lah itu salah satu hasil dari propaganda mereka. Jadi untuk menanamkan satu pembenaran. Bahwa Israel memang berhak atas tanah itu, bahwa semua kitab suci mencantumkan tanah itu, misalnya. Nah itu yang mereka bangun ya cara-cara cara-cara halus dengan atas nama dialog-dialog atau apa yang kemudian ya intinya itu mereka minta pengakuan pada negara Israel. Nah sementara kita ini kan meyakini bahwa Palestina lah yang berhak pada tanah itu mereka, karena mereka fakta terusir dari negaranya. Ini berarti sebuah clear ya, ibaratnya gini. Masyarakat itu kemudian memiliki asumsi dikarenakan kan karena profil-profil ini kan tidak di Indonesia ini kan sebenarnya mereka tuh belum dikenal gitu kan. Dan pihak Israel pasti mengundang itu karena harus ada muatan di belakangnya. Sudah dipastikan berarti kan kalau menurut mereka orangnya belum punya, nggak ketahuan siapa-siapa. Pasti karena NU-nya. Nah orang pasti kan berasumsi seperti itu. Karena kalau orangnya kita pun nggak kenal. NU juga banyak yang nggak kenal gitu kan. Nggak kenal. Pasti kan diundang sana karena NU-nya gitu. Nah pendapat Kiai gimana tuh? Iya memang saya kira begitu. Jadi kalau tidak ada background NU-nya nggak mungkin lah diundang sama presiden Israel. Sekelas presiden lagi gitu. Iya nggak mungkin. Kira-kira agendanya apa sih Kiai? Ya itu tadi kampanye. Jadi yang berkepentingan itu Israel. Kita yang dirugikan. Ya, terpancing. Kita yang nggak ngerti, makanya saya bilang mereka itu nggak ngerti geopolitik seperti apa. Senang-senang aja mungkin diundang. Ya mungkin gratis jalan-jalan, mungkin di sana dia kalau ngakuin sih mereka ke sana itu tidak untuk bertemu presiden Israel, tiba-tiba ketemu katanya. Ya itu kan bisa jadi mereka memang ya karena tidak ketahuan aja. Mereka mungkin dibilang di sana diundang untuk bicara tentang bisnis, startup umpamanya. Terus tiba-tiba ketemu presiden Israel kata mereka. Tapi yang undang mungkin juga sudah ngitung seperti itu. Kan sebelumnya sudah ada yang diundang ke Singapura. Ke Singapura mereka ketemu dubes Israel di Singapura. Mereka juga bilangnya saya ke sana itu bukan untuk itu. Terus tiba-tiba ketemu. Ya mungkin karena mereka dijebak juga. Tapi udah ada ini interview internal gitu. Sudah. Jadi mereka semua lima-limanya itu. Mereka sudah dipanggil dan mereka merasa sebetulnya katanya tidak bertujuan untuk membela Israel dan tidak bertujuan untuk kampanye Israel. Jadi dia merasa datang itu untuk keperluan yang lain ya seperti dialog antar iman tentang usaha, tentang kepemudaan begitu. Terus tiba-tiba dijadwalkan ketemu dengan presiden Israel. Oh gitu. Katanya begitu. Kan kalau mereka ini berlima ternyata tergabung di salah satu lembaga nih. Iya.
Lah kalau namanya kalau nggak salah rahim nih ya. Rahim ya. Nah kalau rahim sendiri, kayak udah pernah dengar belum ya? Saya udah dengar. Jadi rahim itu kayak LSM gitu. LSM yang didirikan oleh orang-orang Indonesia dan orang Yahudi, keturunan Yahudi yang tinggal di Indonesia. Jadi kalau saya lihat profilnya itu ada Yahudi keturunan Turki, ada Yahudi keturunan Belanda, dan ada yang masih tinggal di Israel. Di antara pengurus rahim itu. Rahim ini. Nah, terus ada yang pengurus ormas, ada yang pengurus NU, ada pengurus MUI. Iya, ketuanya bahkan MUI gitu. Iya, jadi mereka sih merasa awalnya itu ya untuk dialog antar iman. Tetapi ya tentu saja kalau cuma gitu mungkin nggak menarik. Fundingnya itu kan mesti punya target di belakang itu. Ya itu tadi, untuk pertama memang dialog antar iman, tapi kemudian juga mengakui tanah Palestina yang dimiliki Israel. Nah itu di situ ada buntutnya di situ. Jadi intinya mereka merasa Israel itu berhak atas negara yang mereka duduki karena nenek moyang mereka pernah di situ. Pernah di situ menurut 3 agama. Tapi kalau saya pribadi yang MUI kenal juga Ki. Kan, kenal. Ki juga di MUI kan? Kenal. Nah beliau bagaimana posisi di MUI sekarang nih? Kemarin sudah dinonaktifkan oleh MUI dan besok mungkin masih baru akan diputuskan sanksinya apa. Sejauh ini bagaimana kalau menurut antum apa? Kiai pernah ketemu sama beliau tuh, memang sudut pandangnya begitu atau? Salah satunya ketemu saya memang pernah dia bilang begitu, bahwasanya ini Hamas. Jadi menganggap perang yang terjadi saat ini Israel lawan Hamas. Bahkan pernah mengkritik saya karena saya mengecam Israel. Dia bilang, kenapa Anda membela Hamas? Terus saya bilang bela Palestina. Enggak, ini yang perang itu Hamas. Dia mengkerdilkan. Oh, narasinya sama seperti yang narasi Western ya. Iya, bahwa perang ini adalah Israel untuk membela diri dari serangan Hamas. Tidak melihat konteks sebelumnya bahwa mereka menjajah Palestina. Nah, ya. Kenapa Hamas menyerang ya? Karena kan dia negaranya dijajah. Ya bagaimana kita tidak melawan gitu loh. Nah, ini konteksnya kan dipotong ke sini, dia nyerang Israel. Nyerangnya kenapa? Harusnya kan lebih panjang lagi lihatnya. Oh, jadi justru mereka pikir sejarah tuh baru memiliki konsep sejarah tuh baru dimulai baru dimulai tanggal 7 Oktober mereka ya. Mereka merasa Israel punya berhak untuk membela diri. Ini unik juga ya sebenarnya, kayaknya kalau di NU atau MUI sih sepakat ya mengenai masuknya Israel atau juga penjajahan sejak kapan. Itu saya pikir edukasinya udah cukup sepakat ya. Memang sebagian orang ya mungkin karena pergaulannya dengan orang-orang Israel ini kemudian mereka terpengaruh pandangan tentang hak bangsa Israel atas tanah Palestina. Oh ya, masih menyambung mengenai rahim tadi. Iya. Sebenarnya ada berapa sih lembaga mereka ini di Indonesia? Jadi di Indonesia ini sebetulnya ada beberapa lembaga yang bekerja sama dengan LSM Yahudi. Termasuk itu ormas-ormas Islam ya. Bukan NU ya, NU tidak. Kemarin saya lihat itu dirilis di Republika. Ada beberapa lembaga yang bekerja sama dengan lembaga tertentu yang di situ dia itu sudah bekerja sama dengan Israel. Dan saya pernah ketemu di Kairo 2 tahun yang lalu. Saya menghadiri satu kongres fatwa internasional di Kairo. Saya mewakili ketua umum MUI. Saya bertemu beberapa orang dari Indonesia. Saya tanya, Anda dikirim oleh siapa? Nah, dia dikirim oleh LSMX ya, saya sebut. Saya tahu LSM itu bekerja sama dengan Amerika dan Israel. Dari mana saya tahu? Karena tahun 2021 sebelumnya Ketua Umum PBNU sudah pernah mengeluarkan surat perintah penghentian kerjasama dan larangan bekerjasama dengan LSM ini yang dicurigai itu bekerja sama dengan Israel. Itu resmi. Jadi PBNU itu tahun bulan September, kalau asal tanggal itu 21 September tahun 2021 itu sudah pernah menaikkan larangan bagi
ormas, bagi apa namanya Banum NU bekerja sama dengan lembaga ini yang terindikasi mereka bekerja dengan Israel. Dan kemarin saya lihat di Republika merilis itu lembaga yang bekerja sama dengan Israel. Disebutkan di situ namanya ini. Dia kalau mereka keberatan silakan mau protes. Tapi saya sudah pernah ketemu dari salah satu mereka di Kairo dan memang dikirim oleh lembaga itu. Dan lembaga itu bekerja sama internasional. Dia memang casingnya itu dialog antar iman. Jadi saya bilang ini orang-orang dari Indonesia ini dikirim oleh sebuah lembaga dari Indonesia namanya ini. Dia punya mitra lembaga ini di Dubai. Kemudian saya ketemu sama lembaga itu yang dari Dubai itu sempat bicara sama saya. Ya artinya rapi, jaringan Israel itu memang ada yang sifatnya itu memang mengedukasi. Intinya ingin agar bagaimana masyarakat itu bisa menerima kehadiran negara Israel. Nah, bahkan dulu ini pernah mereka menawarkan kerjasama ke PBNU untuk membuat satu pelajaran yang diajarkan di sekolah tentang minimal pengenalan terhadap agama Yahudi gitu. Maksudnya supaya ada kefahaman gitu bahwa Yahudi ini termasuk agama Samawi, bagaimana ini agama Ibrahim gitu. Dan itu ditolak oleh Gus Yahya. Itu sudah pernah mereka mengajukan proposal ke PBNU dan ditolak. Ditolak, dan itu kemudian pernah mau masuk lewat Kemenak juga, ditolak sama Gus Yakut, Menteri Agama yang sekarang ini. Gitu. Nah itu kalau tadi kan Ki udah nyebut ada lembaga kerjasama tapi nggak disebut gitu ya. Ini kalau yang nonton tuh pasti langsung sebut aja, masa gitu nggak apa-apa. Kalau kan udah dibilang nggak akan bekerja sama dengan itu. Kayaknya kalau di sini tuh boleh aja disebut kayak. Saya kira mungkin bisa dilihat di Republika. Saya lihat Republika sudah mungkin sudah. Organisasi organisasi Yahudinya aja kayaknya mas. Bukan Indonesianya, Yahudinya deh. Ya Yahudinya ya semacam American Jewish Komite, ada siapa itu ada nama lagi satu yang disebut di surat PBNU itu. Jadi PBNU itu pernah resmi mengeluarkan surat larangan bekerja sama dengan lembaga ini gitu. Yang itu di Tenggara mereka bekerja sama dengan Yahudi. Oh, cari tahu sendiri guys ya. Sudah ada cluenya ya, carinya di mana ya? Ada, dan surat PBNU itu masih ada. Saya kira semua orang tahu, itu pernah dimuat media bahwa PBNU bulan September tahun 2001 PBNU sudah pernah merilis larangan bekerja sama dengan lembaga ini. Dan lembaga itu bekerja sama dengan ormas di Indonesia yang selain NU. Dan saya ketemu dengan orangnya di Kairo waktu itu. Tapi ya mereka itu bahasanya berbicara tentang pendidikan, tentang dialog antar iman, tentang perdamaian. Mereka memang masuknya dengan cara yang sangat halus Tapi sebetulnya nilai-nilai yang ditanamkan itu adalah supaya kita bisa menerima kehadiran negara Israel di Palestina. Itu aja sebetulnya. Nah, di episode yang lalu maksudnya menanggapi masalah ini tuh dijelaskan juga kalau nggak salah ya, di belakang dari rahim itu ada AGC, kalau nggak salah AGC, American Jewish Community kalau nggak salah gitu, yang katanya penetrasinya ke Indonesia itu melalui benar juga tadi Ki bilang bahwa untuk menyatukan agama Abrahamik kalau nggak salah Yahudi, Islam dan Kristen gitu ya. Betul. Dan narasi yang dipakai untuk masuk ke Indonesia itu dengan cara moderasi beragama dibilang begitu. Dengan cara narasi moderasi beragama ini, kemudian perbincangan antar agama ini yang kemudian memang benar narasinya adalah katanya mengarah kepada menerima Israel sebagai negara yang sah di sana gitu kan. Dan nanti katanya digabung agama-agama itu menjadi satu persatuan lah gitu, agama Abrahamik, tapi yang akan diketuai oleh dari Israel juga, katanya kan seperti itu. Apakah begitu? Bagaimana pendapatnya? Ya, jadi memang ada upaya-upaya pendekatan itu, dialog antar iman misalnya. Ya sebetulnya sih kalau dialog itu setara, mungkin kita masih bisa ya. Tapi kan ini nggak setara sama sekali, karena kan Yahudi itu kan nggak pernah mematuhi perjanjian apapun. Iya sih, berapa kali resolusi juga mereka tidak peduli, kecapan dunia ya tidak peduli, dan yang paling parah itu mereka selalu dibela oleh veto Amerika.
Iya. Ketika dunia mau menghukum, diveto lagi, diveto lagi. Ya itulah sebetulnya inti pangkal kekacauan ini terus-menerus karena ada hak veto itu. Kan berapa kali kemudian gagal resolusi PBB karena diveto oleh Amerika. Nah, ini makanya ini ada aturan yang tidak seimbang di situ di aturan dunia ini. Semua orang mengatakan dia itu agresor, dia itu penjajah, tapi nyatanya mereka tidak dihukum. Iya, bahkan sudah resmi mereka dinyatakan sebagai illegal settler belakangan kan gitu. Itu yang kita memang nggak bisa ini. Jadi memang begini Mas. Jadi saya punya teman orang Palestina juga. Memang ada juga kejenuhan ya dari masyarakat Palestina itu untuk tidak berperang. Iya. Karena mereka udah berperang mulai tahun 47 Pak. Iya. Sudah berapa puluh tahun dan tidak menghasilkan kan. Jadi mereka ada yang memang bermimpi ingin hidup damai aja. Itu ada ya mungkin seperti PLO ya. Karena ada Fatah dan Hamas. Karena mereka sudah merasa sudah capek berperang dan penderitaannya itu luar biasa menderita. Sangat-sangat menderita. Makanya ada dari mereka itu yang mau berdialog. Tapi ada faksi lain yang memang tidak akan pernah mau berbagi dengan Israel. Kan ada solusi PBB 2 negara toh. Solusi 2 negara. Nah, ini mereka memang belum sepakat. Ada yang setuju daripada perang 2 negara. Bahkan sekarang ada yang mau usul 3 negara. Dengan Israel, Hamas, Fatah. Oh, jadi Hamas jadi satu negara, Fatah satu negara. 3 negara. Tapi yang umum itu kan ada 2 negara. Itu kan sudah lama dan sebagian orang memang mengira itu salah satu solusi yang tersedia. Karena ya bagaimanapun perang ini sudah menghabiskan biaya nyawa yang tidak terkira dan belum ketahui ujungnya. Sementara ada yang lain, saya pernah di Inggris, saya ketemu dengan Dr. Azam Tamimi, itu tokoh Hamas. Dia memang mengatakan tidak akan mau berdamai. Saya tidak akan pernah mengizinkan tanah yang dirampas dari kakek saya, ayah saya, paman saya. Dia tidak mau berbagi memang, karena merasa itu mereka maling. Masa maling dengan yang dimalingi suruh damai? Kan nggak bisa. Ini kan rampok dengan perampok dengan yang dirampok suruh damai bagi rumah gimana? Nah, pasti keluarganya udah ada yang terbunuh kan udah. Ya, pasti. Nah ini kan ironisnya yang dirampok mau, perampoknya nggak mau. Perampoknya. Nah, itu yang terjadi kan sebenarnya kan. Solusi 2 negara pun kalau jalan pun pasti akan dilanggar juga sama dia. Contohnya sampai sekarang Israel nggak mau. Iya benar-benar. Solusi 2 negara itu kan dianggap sudah adil lah. Ini kan perdamaian antara perampok dan yang dirampok. Iya benar. Yang dirampok mau, perampoknya nggak mau. Nggak mau. Udah dikasih padahal gitu ya. Udah dikasih padahal. Terakhir kan begini juga sebenarnya. Udah mau kesepakatan, Rafah ternyata malah diserang kan gitu. Nah itu yang kita nggak bagaimana kita percaya dialog dengan mereka itu. Ya memang ada yang kemudian berupaya untuk dialog itu dalam rangka itu ingin bagaimana mereka itu, karena orang Yahudi itu tidak semuanya anti Palestina. Di Perancis, di Inggris itu ada juga orang Yahudi itu yang tidak setuju dengan Zionisme itu ada. Ada. Jadi ada tokoh-tokoh Yahudi yang ingin berdamai dengan Palestina juga ada. Sementara yang garis keras juga ada. Palestina juga begitu. Ada yang sudah capek perang. Kita kepingin damai aja yuk. Damai aja wis. Jadi yang dirampok sudah mau. Rampoknya masih nggak mau. Tapi justru kalau bisa aja saya salah nih kayaknya. Dengan serangan terus-menerus yang tadinya udahlah nggak usah perang, kita damai aja. Tapi keluarganya kemudian terbunuh misalnya. Jadi gemes juga. Mau perang juga. Sebenarnya makin diserang makin melahirkan pejuang baru gitu kan ya kan? Iya ya, itu sudah terjadi sekian puluh tahun. Mulai tahun 47 sampai sekarang sudah 70 tahun lebih ya. Jadi perang itu mereka itu sudah ada yang bermimpikan kedamaian. Makanya banyak yang pergi ke luar negeri, ya kan. Jadi saya ketemu orang yang salah satunya yang tinggal di Indonesia misalnya. Dia bilang begitu bahwa dia sudah capek perang. Dan sekarang hanya bisa menangis melihat keluarganya terbantai satu persatu syahid, satu persatu syahid. Beberapa kali kirim gambar ke saya, paman saya, adik saya. Ya dia hanya bisa menangis dan dia juga mengatakan sudah capek berperang. Maka sampai dia ingin warga negara Indonesia.
Iya, banyak juga yang kesini kan di Indonesia cukup dekat lah dengan Palestina. Iya, artinya mereka itu ada yang sudah bosan perang. Tapi ada juga yang kepingin menang, jadi mereka tetap ingin sekalian pokoknya, ya. Iya sudah, pokoknya hidup mulia atau mati syahid. Nah itu yang ya ini gimana mencari titik temunya gitu loh. Masalahnya ya perang sedemikian lama ini ya sudah menimbulkan korban sudah tidak terhitung banyaknya. Biayanya juga habis banyak gitu. Habis banyak sekali dan ya ini harus ada kesadaran ya mana yang kemudian bisa maslahah ya. Nah satu sisi mereka itu dizolimi iya, dirampok iya, dicuri iya. Tapi apakah kita terus kemudian akan terus berperang aja, ataukah kita opsi yang kedua itu dua negara? Tapi sayangnya dua negara pun Israel juga tidak memberi. Ya sulit sih sebenarnya karena memang bahasa Israel dikenal nggak bisa pegang komitmen kan begitu. Nah kalau menurut Kiai sendiri nih kan kalau kita lihat banyak di berita tuh bahwa internal dari Israel sendiri Netanyahu ini udah terbelah. Iya. Gitu. Nah sedangkan fokus dari tujuannya menyerang Gaza itu udah mulai tanpa fokus gitu ya. Maksudnya yang penting bom, penting apa gitu. Mereka ngelihat kayaknya ini arahnya kok udah nggak terfokus, nggak punya tujuan gitu dan terbelah lah itu kondisi internal. Di sisi lain presidennya ganti, Biden mengundurkan diri kan gitu ya Kiai ya. Kalau menurut Kiai gimana pandangan posisi keadaan peperangan saat ini menurut Kiai ini? Ya orang Israel sendiri sih juga sudah pro kontra kan, mereka juga ada yang sudah takut bahkan katanya banyak tentara yang sampai gila sampai artinya ngeri, mereka juga ngeri juga. Nah, kan tetapi kita tidak tahu apakah mereka mungkin bisa berubah karena Amerika terus menerus mendukung mereka dan agama mereka itu meyakini memang tanah yang dijanjikan Tuhan. Kan dulu mereka itu pernah ditawari negara di Afrika. Enggak mau, mereka memang inginnya Palestina karena itu tanah yang dijanjikan Tuhan. Terus mereka mintanya kan Yerusalem. Udah mintanya milih lagi. Milih karena ya itu karena dia bilang itu kerajaan Sulaiman. Nah, jadi ini mestinya ya harusnya semua mundur. Nah, kalau mereka berdasarkan dalil itu ya nggak akan selesai karena mereka tetap akan mengambil seluruh Palestina seluruhnya itu sampai ke Yordan sampai ke Irak itu kalau dibiarin sampai semua itu sepanjang sungai Efrat. Tapi kan apakah dunia akan diam dengan perlakuan seperti itu? Makanya yang dibutuhkan sekarang itu ya persatuan umat Islam. Jadi saya dapat berita katanya itu kan Israel mau nyerang Yaman misalnya, tapi akan menggunakan pangkalan Saudi. Ya kan mengerikan sekali. Bagaimana kalau sampai Saudi memberikan pangkalannya untuk Israel kan ya. Nah, ini menurut pandangan Kiai gimana nih? Berdiamnya para negara-negara Islam itu ada pemikiran apa atau juga mungkin ada sudut pandang apa yang membuat mereka untuk menahan diri untuk membantu sampai kalau menurut saya bukannya nggak mau bantu tapi menahan diri karena mungkin ada melindungi sesuatu yang lebih besar lah yang kita nggak tahu apa gitu. Kalau pandangan Kiai apa gimana? Ya kalau yang saya tahu sih dari orang-orang Arab sendiri ya karena mereka sudah masing-masing egois ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Karena kan negara itu kan diberi jaminan oleh Amerika. Setiap negara itu. Ya, mereka yang mendukung Amerika itu keamanannya, senjatanya. Mereka takut bernasib seperti Irak. Kan yang Balelo kan dihancurkan. Irak, Libya, Tunisia dikoyak, Mesir juga, Suriah dikoyak, Mesir ya itu banyak yang ngeri dengan keselamatan dirinya sendiri. Artinya tidak pede juga dan karena dulu sudah pernah kan perang Arab semua dunia Arab bersatu ya. Terus kemudian sekarang mereka kayaknya sudah mencari selamat sendiri-sendiri dan sudah ada 9 negara Islam loh yang membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Mana aja tuh? Mesir, Yordan, tetangganya malah ya? Iya, itu pertama kali Mesir sama Yordan itu pertama kali. Sudah lama mereka membuka hubungan diplomatik. Yang baru-baru ini Emirat, Turki juga ya? Turki juga, Turki buka hubungan, Emirat, terus ada beberapa negara itu ada 9 negara yang Arab Saudi
Enggak, belum. Ya. Mereka sebenarnya menarget Arab Saudi. Tapi Arab Saudi belum. Belum ya. Oman gitu ya. Enggak juga. Bahrain, Maroko juga. Ya. Jadi banyak negara Islam juga yang sudah 9 negara yang melakukan hubungan diplomatik dengan Israel. Satu sisi mereka ada argumentasi juga karena ya sedang soal keamanan, mereka bilang kalau kita tidak bekerja mereka tidak bisa mengevakuasi korban juga kan. Nah, sekarang terjadi sesuatu, siapa yang boleh masuk ke Israel kalau tidak punya hubungan diplomatik? Iya. Nah, ada yang ngomong apa itu punya alasan seperti itu. Jadi memang kita belum kompak ya. Kalau dunia Islam ini kompak, mungkin tekanannya lebih kuat ya. Tapi sekarang ini kan tidak kompak ya. Masalahnya itu begitu. Jadi yang kata Nabi dulu bilang kan umat ini akan seperti makanan di meja. Ya. Dan sahabat bertanya apakah kami waktu itu sedikit? Enggak, kalian waktu itu banyak. Tapi kalian itu seperti buih di lautan. Sekarang berarti nih. Ya ini sekarang ini ya. Banyak tok gitu ya. Banyak. Iya. Itu Nabi sudah gambarkan itu. Jadi akhir zaman itu kalian akan seperti apa ini hidangan di atas meja. Semua ingin makan. Sahabat bertanya, amin kilatin yauma idzin ya Rasulullah. Kita itu sedikit minoritas. Enggak. Kamu kasir, wal antum kasir, walakin lakum ghasaan ka ghasa'is sail. Tapi kamu itu seperti buih-buih ombak di lautan. Jadi malah konsumen gitu ya kita. Iya, nih. Jadi kita dimakan yang dimainin gitu ya. Iya, kita itu seperti makanan yang di atas meja. Iya. Semua mau makan. Saya malah dengar analoginya tuh, andaikan Israel ini dikelilingi negara Muslim. Andaikan negara Muslim semua di sana buang air kecil aja, pipis aja tenggelam itu ya. Tenggelam. Gitu. Ini benar berarti ya sebenarnya. Iya, jadi dulu pernah ditanyakan kenapa ada 22 negara Arab kalah melawan Israel. Dijawab kan oleh pemimpin Mesir, ya karena kamu jadi 22 negara. Mereka satu, kita 22. Iya. Artinya mereka tidak pernah betul-betul bersatu. Iya, masuk akal itu. Kalau 22-nya tuh jadi satu malah jadi lebih kuat. Ya. Buktinya Gaza yang sendirian malah menang, malah bisa menyamai ya. Nah, kalau kita kembali kepada NU gitu, Kiai. Sebenarnya kalau bagaimana caranya NU lebih memilih memegang prinsip secara ibaratnya dengan media diplomasi atau langsung berperang misalnya kalau ada kayak gini. Kalau pandangan kita sih sebenarnya sama dengan pemerintah ya. Pemerintah kan sudah menyatakan bahwa kita mendukung solusi dua negara sebetulnya. Bahwasanya perang harus diakhiri. Salah satu caranya kan memang ya solusi dua negara itu pilihan pahit yang tersedia saat ini, ya kan. Karena mau berperang terus juga sudah capek, biayanya nggak ada, senjatanya nggak ada. Ya Allah memang Maha Kuasa juga, tapi kemudian faktanya sebabnya ini kan sudah sedemikian rupa. Jadi makanya NU juga termasuk ingin menghubungkan diplomasi seperti itu dilakukan oleh Gus Dur untuk mereka bisa menghentikan perang. Gus Yahya juga berbicara begitu agar mereka mengedepankan kasih sayang. Tetapi kan sejauh ini kan upaya-upaya ini belum mempan. Jangankan kita, ketua PBB aja juga nggak mempan, ya kan? Iya. Makanya ya ini masing-masing harus tetap berjalan. Sekira ya masing-masing harus berjalan mana yang bisa dilakukan. Ya. Tapi yang jelas upaya-upaya yang bisa dilakukan, misalnya penyadaran, terus kampanye-kampanye, bantuan-bantuan tetap harus dilakukan. Tetapi untuk terus mengajak orang terus berperang itu juga sesuatu yang sangat menyakitkan. Karena saya sudah dengar sendiri dari teman saya dari sana, juga mereka juga sudah capek. Jadi memang beda-beda. Ada yang memang senang perang itu, karena mereka memang sudah nggak ada harapan sudahlah daripada kita hina lebih baik mati ya sekalian gitu. Ya. Tapi ada juga yang merasa dia masih bisa membangun masa depan lebih baik dengan tidak perang. Karena perang itu menghancurkan. Makanya dulu ada gium sultanun dzulum khairun min fitnatin tadum. Pemerintah yang brengsek itu lebih baik dari perang. Karena masih mending dibanding harus mengorbankan nyawa gitu ya. Iya, perang itu lebih hancur. Pemerintah yang zalim, pemerintah brengsek itu kan ada waktunya mati juga kan dia. Nggak terpilih lagi misalnya. Tapi kalau perang itu nggak bisa sholat, nggak bisa bekerja, nggak bisa ke rumah sakit, hancur semua, Pak. Jadi perang itu sebenarnya harus dihindari, Pak. Perang itu harus dihindari. Karena mafsadahnya perang itu jauh lebih besar. Makanya
dalam banyak hadis kan Nabi mengatakan tidak boleh melawan pemerintah yang sah, walaupun dia zalim. Karena itu tadi mafsadahnya perang itu lebih besar daripada pemimpin yang zalim. Benar itu. Dulu saya masih ingat tahun 82 itu ada kasus Priok. Ya. Beberapa orang marah datang menemui ayah saya, ngajak angkat senjata. Kata ayah saya enggak. Saya kalau masjid belum ditutup saya tidak mau perang. Kata ayah saya. Itu saya bilang, sultanun dzulum khairun min fitnatin tadum. Pemimpin yang brengsek itu masih lebih baik daripada perang. Karena kalau sudah perang, pasar hancur, masjid hancur, madrasah hancur, tidak ada kehidupan, tidak ada keadilan, nggak ada yang bisa melindungi orang. Itu jauh lebih rusak daripada pemerintahan yang brengsek. Daripada perang ya. Dari perang, karena brengsek itu ya mati juga. Iya. Ya nanti bisa digulingkan oleh musuhnya, bisa pemilu kalah bisa enggak. Tapi kalau kita memilih perang, bangunnya nggak selesai, Mas. Ya, coba bagaimana Syria hancur, belum bisa bangkitkan. Irak hancur, nggak bisa selesai kan. Iya. Itu kan karena orang-orang bodoh didorong-dorong untuk melawan pemerintah kan. Karena Saddam Hussein zalim lah. Padahal jauh keadaan di zaman Saddam Hussein jauh lebih bagus daripada sekarang kehancuran ini. Zamannya Gaddafi jauh lebih baik daripada. Banyak yang nyesel itu katanya. Ya pastilah. Tapi waktu itu mereka di kayak jangkrik dikit-dikit. Iya. Untuk melawan. Gampang dipanas-panasin. Iya, ini pemerintah. Ini menarik, saya mau tanya sama Kiai juga gitu mengenai umat kita ini bukannya dalam diri kita juga gampang panas gitu ya. Nah tapi sebelum itu saya mau tanya juga nih, saya baru ingat yang kecolongan bukan cuma PBNU ternyata. Menurut berita juga kecolongan juga adalah Masjid Istiqlal. Nah ternyata di sana sempat ada program itu sempat jalan bahkan begitu. Nah apakah di Istiqlal juga kecolongan seperti PBNU atau bagaimana? Oke. Ya itu saya bilang tadi bahwa mereka itu kan masuknya tidak seperti frontal membawa agama kan bicaranya tentang toleransi. Karena diskusi tentang dialog antar iman, tentang perdamaian dan semua orang pasti goodwill ya. Iya kan. Karena mereka kan masuknya itu dengan cara yang sangat halus. Terjebak dengan narasi-narasi persatuan. Kita ini ingin membangun persatuan, kita ingin menghentikan peperangan misalnya. Tapi apa yang diomong tidak dengan yang dikerjakan tidak sama. Ternyata agenda di belakangnya nggak dibuka gitu. Itu masalahnya gitu. Jadi saya kira kalau terang-terangan mendukung Israel ya nggak ada yang mau. Pastilah. Orang yang masih punya iman saya kira nggak mungkin tega membiarkan Israel menjajah Palestina. Tapi ini menarik ya. Jadi justru ada satu momen di mana kita jadi lebih hati-hati. Ya, karena kalau nggak tanpa kejadian ini kita nggak tahu kalau ternyata banyak lembaga di Indonesia juga dibiayai oleh Yahudi kan gitu. Banyak. Jadi saya lihat Republika merilis ada beberapa nama lembaga dari ormas-ormas besar selain NU. Dan untung saya lihat NU nggak ada. itu yang dirilis di Republika kemarin itu tidak ada NU, tapi ada ormas A, ormas B, majelis I, majelis E, ada. Yang bekerjasama dengan itu tadi yang Gus Yahya bilang ada advokat Israel yang bekerja di sini untuk membuat kampanye-kampanye, narasi-narasi ya yang endingnya itu Israel berhak atas Palestina. Nah, ini sepertinya ya jadi muhasabah buat kita sama-sama bagaimana tentunya kita harus menjalin persatuan silaturahmi yang lebih erat ya antara ormas, antar umat Islam segala macam itu sama-sama saling menjaga gitu ya. Jangan kemudian kita jadi terpancing jadi ribut sendiri gitu. Ya. Justru itu yang mereka senang kan sebenarnya. Iya, itu kemudian sekarang aja saya dengar sudah ada yang mau framing, mau menginikan saling tuduh. Makanya saya nggak mau sebut-sebut karena mereka ya udahlah nggak usah begitu. Kalau saya punya dugaan husnudzon ya, orang yang masih punya iman sebetulnya nggak mungkin lah dia rela melihat Palestina dihancurkan. Tetapi mungkin karena kebodohan, ketidaktahuan, mereka kemudian percaya dengan narasi yang mereka bangun itu. Ya, jadi saya kira lebih banyak faktor ketidaktahuannya. Kecuali kalau memang sengaja ya saya tidak tahu. Habis secara umum meskipun lembaga-lembaga yang disebut di Republika itu misalnya, saya kira juga dia juga tidak menyadari kalau ini adalah pendingnya untuk membuat satu satu kesadaran tentang negara Israel misalnya.
Tetapi kan memang cara itu sangat rapi ya, sangat Ya. rapi. Makanya ya kita yang harus selalu menguatkan solidaritas umat Islam, dan kita harus selalu mengedepankan prasangka baik ya, supaya jangan sampai sudah musibah malah bertengkar. Malah bertengkar. Kan susah. Bener juga ya. Memang husnuzon itu diperlukan, dan teman-teman ini bagian dari tabayun juga dari beberapa narasi yang mungkin jadi berprasangka gitu ya. Dan ini tertabayun hari ini, insya Allah mudah-mudahan. Dan juga mungkin kita akan mendengar nasihat dari Kiai mengenai bagaimana caranya kita tuh nggak mudah terpecah belah nih Kiai, kan gini ya. Kayaknya memang umat Muslim di Indonesia itu mudah panas ya ibaratnya. Kadang-kadang kita lebih semangat dengan bendera dibanding mungkin ukhuwahnya gini. Kayak belum lama ada kegaduhan mengenai nasab misalnya. Waktu itu saya lihat ke ininya pada diskusi Kiai gitu, Masya Allah. Kiai itu mencoba untuk mengeratkan semuanya, itu luar biasa. Ada juga yang kemudian mengenai banyak hal gitu ya. Ada yang bisa bahasa semut lah apa segala macam macam-macam gitu Kiai. Maksud saya ini kenapa mudah sekali ya ibaratnya kita jadi ribut, kemudian saling tuduh atau juga mungkin justru saling keras gitu dengan sesama Muslim gitu misalnya. Ada yang kemudian nggak sepaham dengan pendapatnya mengenai musik misalnya, atau pendapatnya mengenai satu hal yang diribut juga gitu. Saya maksudnya karena saya ini teman saya di banyak aliran pengajian gitu, saya menyayangkan gitu. Padahal syahadatnya sama, tapi kok gampang ya gitu untuk saling tegang dengan saudara sendiri. Kalau menurut pandangan Kiai gimana? Ya, jadi memang ini penyakit masa lalu ya, kebencian, pertentangan. Ini Nabi sudah bilang ini akan terjadi pada umat kita, dan ini sudah betul-betul terjadi. Makanya ya obatnya itu ya harus kita kembali pada apa yang diajarkan Nabi kan. Nabi itu kan menyatakan bahwa kamu itu tidak akan beriman sebelum kamu saling mencintai. Ya. Jadi kamu tidak akan masuk surga sebelum kamu beriman. Dan kamu tidak akan sempurna dalam beriman sebelum kamu saling mencintai. Jadi mencintai ini bekal kita masuk surga. Kita mau apa? Kita ini kalau masih benci sama teman kita belum beriman, belum sempurna iman ya. Ini hadisnya sahih ya. Jadi kamu tidak akan masuk surga sebelum kamu beriman, dan kamu tidak akan beriman dengan baik sebelum kamu saling mencintai. Nabi mengatakan, maukah kamu saya kasih tahu cara yang kalau kamu lakukan, kamu akan saling mencintai. Apa itu kuncinya? Hafsus salam. Saling tegur sapa, salam. Jadi Nabi selalu mengajarkan supaya kita itu saling tegur sapa. Jadi jangan kemudian membuat front gitu. Nabi itu banyak hadis mengajarkan ucapkan salam pada orang kenal dan tidak kenal. Artinya kan supaya ada komunikasi yang baik gitu. Jadi memang berbeda ya berbeda. Memang itu kodrat manusia tidak mungkin sama ya. Jadi apa yang berbeda ya memang nggak bisa disamakan, tapi yang sama jangan dibedakan. Sebenarnya banyak yang samanya dengan yang beda. Makanya ya ini kalau kita menyadari itu, maka nggak ada sebetulnya pertentangan itu harusnya. Ulama-ulama zaman dulu juga sudah dewasa dalam perbedaan, mulai zaman Kanjeng Nabi, dan juga di Indonesia juga ada ormas besar yang bisa hidup rukun, Muhammadiyah misalnya. Yang satu kunut satu nggak kunut biasa aja. Tapi memang saya lihat memang akhir-akhir ini ada pihak-pihak yang sengaja ingin mengadu domba. Apa sih orang sekarang itu beberapa jabri saya, misalnya soal Habib ini, ini berbahaya bagi NKRI. Saya bilang, Anda bukan polisi, Anda bukan hakim, bukan jaksa, kok merasa negara bahaya, kok Anda yang tahu yang lain enggak? Untuk apa gitu loh? Ada yang bom teror saya, jangan diam, ini bahaya. Emang apa untungnya ngurusin nasab itu kan?